Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul dalam via Zoom untuk berdiskusi mengenai morfologi dan anatomi Seledri atau Apium graveolens. Berikut ada teman-teman kelompok saya. Yang pertama, Makfila Mutmainah, kedua Fauzan Rahmayanti, ketiga Dewi Salsa Fitriani, keempat saya sendiri Muhammad Fadal Aprisal, dan yang kelima Hairul Jufri. Sebagaimana kita ketahui, Seledri atau Apium graveolens merupakan sayuran daun atau tanaman obat. Adapun klasifikasinya, Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rosidae, ordo Apiales, famili Apiaceae, genus Apium, spesies Apium graveolens. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Makfila Mutmainah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang morfologi dari tumbuhan seledri. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang daun. Daun seledri termasuk dalam kategori daun majemuk, di mana semua anak daunnya tersusun memancar pada ujung ibu tangkai seperti letaknya jari-jari pada tangan. Susunan daunnya yaitu daun tidak lengkap. Daun tanaman ini merupakan daun tidak lengkap karena hanya mempunyai helaian dan juga tangkai. Sedangkan jika daun lengkap akan mempunyai pelepah juga. Yang kedua yaitu sifat daun. Pertama, bentuk bangun. Bentuk bangun atau biasa disebut circumscriptio. Bentuknya yaitu belah ketupat, yaitu bangun segi empat yang sisinya tidak sama panjang. Yang kedua, ujung daun atau biasa disebut dengan apex folii. Ujung daun dari tanaman ini runcing atau akutus, di mana kedua tepi kanan dan kiri ibu tulang daun bertemu dengan membentuk sudut lancip. Pangkal daun. Pangkal daunnya runcing atau biasa disebut akutus. Lalu susunan tulang-tulang daun bertulang menjari atau biasa disebut palminervis. Tepi daun. Tepi daunnya bergerigi ganda atau rangkap, biasa disebut biserratus. Yaitu tepi daun seperti pada gambar, tetapi angulusnya cukup besar dan tepinya bergerigi lagi. Tata letak daun pada batang. Pada setiap buku-buku batang terdapat 2 daun. Dalam hal ini, 2 daun pada setiap buku-buku itu letaknya berhadapan, terpisah oleh jarak sebesar 180 derajat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Salsa Fitriani. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan bentuk batang dari seledri. Bentuknya itu bersegi atau angularis, bangun segitiga atau triangularis. Sifat permukaan batang yaitu beralur atau sulcatus. Jika membujur batang terdapat alur-alur yang jelas. Arah tumbuh batang tegak lurus atau erectus, yaitu jika arahnya lurus ke atas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hairul Jufri. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, morfologi bagian akar. Yang pertama, sistem perakaran. Sistem perakaran yang terdapat pada tanaman seledri adalah sistem akar serabut, yaitu sistem perakaran yang jika akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang. Dikarenakan akar-akar ini bukan berasal dari calon akar yang asli, sehingga disebut akar liar. Dan bentuknya yang seperti serabut, maka dinamakan akar serabut atau radix adventitia. Sementara untuk jenis akar, tanaman seledri diketahui memiliki jenis akar tunjang atau berupa akar-akar yang tumbuh dari bagian bawah batang lalu menyebar ke segala arah dan seakan
jadi penunjang untuk batang dari akar tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Fausandra Mayanti. Selanjutnya adalah anatomi tumbuhan. Dilihat pada slide, ada fragmen pengenalnya, yaitu epidermis bawah dengan stomata, ada epidermis atas dengan stomata, ada berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga dan idioblast berupa sel minyak, dan yang terakhir ada epidermis tangkai daun. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.